Di dalam bahasa yang lain, malaikat-malaikat pun ingin meneliti dan mengertinya. Nah, saudara-saudara, berarti apa? Malaikat-malaikat yang baik lihat herannya, kenapa manusia kok diselamatkan? Kenapa Allah masih mengasihi orang berdosa? Saudara-saudara, Allah mengasihi orang berdosa yang tidak patut, yang tidak layak. Allah mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Ini heran. Ini adalah hal yang paling heran bagi malaikat. Hal yang paling bersukacita bagi manusia. Paling menjengkelkan bagi setan di dalam seluruh alam semesta. Maka malaikat-malaikat sama seperti Nabi. Kalau saudara mau melihat bagaimana tugasnya Nabi. Nabi bukan bawel ngomong bicara tok. Nabi adalah meneliti roh yang berada di hati mereka, yang memberikan mereka kekuatan bernubuat tentang Kristus yang akan datang dan akan menderita, akan mati. Bagaimana sengsaranya? Pada saat apa sengsaranya? Ini adalah tugas malaikat, tugas dari nabi-nabi. Jadi nabi-nabi di dalam seluruh perjanjian lama mereka mempunyai tugas yang sama, yaitu taat kepada roh yang berada di dalam hati mereka. Roh siapa? Roh Kristus. Jadi sebelum perjanjian baru mulai, Roh Kristus bekerja di dalam orang-orang tertentu yang akhirnya berani mengatakan tentang hal yang akan datang. Siapa mereka? Nabi. Jadi Roh Kristus berada di dalam nabi-nabi perjanjian lama untuk memberikan pencerahan, memberikan penwahyuan, memberikan inspirasi, menyatakan sesuatu pengharapan yang terbesar pada hari yang akan datang. Maka nabi-nabi semua mempunyai ciri-ciri khas yang sama. Yang mereka mengatakan Kristus akan datang. Mereka mengatakan dia akan mati bagi engkau. Dia akan sengsara. Bagaimana mereka bisa mengetahui? Mereka semua menyelidiki. Menyelidiki di mana? Nabi-nabi tidak mempunyai Injil. Nabi-nabi tidak mempunyai buku Roma, buku Efesus, buku Ibrani. Nabi-nabi dilahirkan sebelum Kristus lahir. Lalu bagaimana mereka menyelidiki? Mereka menyelidiki roh yang berada di dalam hati mereka. Menyelidiki dengan teliti supaya tidak salah. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu semangat orang-orang yang berani berkhotbah. Mereka harus menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Menyelidiki sesuatu yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Menyelidiki sesuatu sesuai dengan rencana Allah. Menyelidiki tentang dua hal. Penderitaannya bagaimana dan kapan penderitaannya itu. Saudara-saudara, keadaan bagaimana dan apa penderitaan Yesus Kristus diselidiki. Itulah tidak heran engkau membaca kitab suci. Orang Kristen berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan semua kitab-kitab dari para agama-agama lain, seperti Buddhisme, seperti Hinduisme, seperti orang-orang yang beragama yang lain di timur. Saudara-saudara, karena kebanyakan mereka itu hanya sesuatu perintah atau sesuatu ajaran tentang etika. Tetapi saudara-saudara, di dalam Al-Quran tidak ada nubuat Yesus datang menyelamatkan. Hanya ada Nabi Isa akan datang mengakhiri zaman. Nah, itu sebenarnya ada daripada kitab suci kita sudah ada. Sehingga kita melihat sebelum Kristus datang ke dalam dunia, dilahirkan pertama kali masuk ke dalam dunia, itu nabi-nabi sudah menyelidiki. Dan mereka akan memusatkan semua nubuat kepada Kristus akhirnya akan mati di atas kayu salib bagi kita. Tidak heran engkau membaca Yesaya, engkau membaca Mazmur, engkau membaca Yeremia, engkau membaca begitu banyak ayat-ayat dari nabi-nabi. Mereka sama tugasnya, menyelidiki Kristus datang ke dalam dunia. Langkah-langkah keselamatan. Heran. Lalu setelah Kristus datang ke dunia, kelompok kedua siapa? Yaitu pekabar Injil. Mereka memberitakan Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah disalibkan. Jadi mereka mengatakan konfirmasi kepada apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah satu kelompok yang tidak kelihatan, yaitu malaikat. Mereka hanya melihat, loh kok begitu ya? Aku ingin tahu aku juga mau tahu rahasianya aku mau menyelidiki masa aku ketinggalan tidak tahu? Maka dia menyelidiki. Nah, kitab suci tidak kasih tahu sama kita malaikat menyelidiki dari apa. Tapi saya percaya malaikat menyelidiki dari fakta
fakta-fakta sejarah. Dengar sekali lagi. Malaikat-malaikat yang baik, yang senang, yang mau, yang rela melayani orang menerima keselamatan itu. Dia menyelidiki dari fakta-fakta sejarah. Dari mana tahu? Nah sekarang saya tanya. Waktu Yesus lahir, malaikat muncul enggak? Jawab. Hah? Muncul ya? Waktu Yesus dicobai, malaikat muncul enggak? Tidak. Tidak muncul. Muncul. Waktu Yesus dicobai, malaikat muncul enggak? Enggak ya? Enggak. Muncul enggak, Pak Hendra? Waktu enggak. Setelah dicobai, di dalam peristiwa itu malaikat muncul enggak? Nanti kita baru bicara kenapa setelah, bukan sedang. Waktu Yesus di Getsemani, malaikat muncul enggak? Hah? Tidak. Getsemani tidak ada malaikat, kandengan tidak ada kan? Dia sendirian. Hah? Muncul enggak? Waktu Yesus dipaku di atas salib, dicol-jotan, malaikat muncul enggak? Tidak. Waktu Yesus di kuburan, malaikat muncul enggak? Waktu Yesus bangkit, malaikat muncul di kuburan enggak? Muncul. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat muncul enggak? Waktu Yesus datang lagi, malaikat muncul enggak? Ini namanya peristiwa-peristiwa, fakta-fakta sejarah yang membentuk keselamatan in time and space. Keselamatan bukan satu ide. Keselamatan bukan satu fantasi agama. Keselamatan kalau di dalam agama lain adalah satu dalil kalau engkau berbuat baik, mudah-mudahan engkau diselamatkan. Itu satu dalil, satu fantasi, satu pikiran. Tapi keselamatan bagi Kristen adalah fakta-fakta sejarah di mana Allah berada di dalam waktu dan tempat. Allah berada di dalam sejarah untuk menyelamatkan kita. Nah inilah yang mau saya kasih tahu. Mengapakah saat-saat peristiwa begitu penting ini malaikat muncul? Sekali lagi ya, waktu Yesus lahir, malaikat berbagian enggak? Hah? Di dalam peristiwa Yesus dicobai, malaikat berbagian enggak? Di dalam Yesus di Getsemani berdoa untuk seluruh dunia, apa peranan malaikat? Pada waktu Yesus di atas salib, apa peranan malaikat? Pada waktu Yesus di kuburan, dan akhirnya dia bangkit, apa peranan malaikat? Waktu Yesus naik ke surga, apa peranan malaikat? Waktu Yesus datang kembali, apa peranan malaikat? Nah ini semua sudah diselidiki dengan baik oleh malaikat. Waktu dia melayani engkau dan saya menerima keselamatan, dia rela sekali. Nah dia ikut terjun kok. Barang siapa yang ikut terjun kesulitan bagaimana memperkembangkan sesuatu, lalu dia mengerti betul. Nah sekarang coba bicara sama sebelahmu 1 menit ya. Kira-kira di dalam saat apa malaikat munculnya bagaimana? Sekarang diskusi sebentar semua sama sebelah. Yang tidak ngomong nanti naik ke atas. Ayo sekarang ngomong sama sebelah. Apa peranan malaikat? Dua orang. Yang tidak mau diskusi berarti mau jadi pendeta. Sudah? Wah, lebih pintar kamu ya. Banyak hal saya mikir setengah mati baru bisa ngomong. Engkau sebentar saja sudah selesai diskusinya. Cepat dapat jawaban, saudara-saudara. Waktu Yesus lahir, apa tugasnya malaikat? Berkali-kali ikut sibuk. Dia datang kepada Yusuf, dia datang kepada Maria, dia datang lagi kepada orang-orang penggembala, saudara-saudara. Dia menjadi pemberita-pemberita yang penting sekali. Malaikat diutus oleh Tuhan Allah untuk mengatakan, ini anak lain sama anak lain. Ini anak yang dilahirkan bukan anak biasa. Ini anak namanya Yosua. Namanya Yosua, yaitu artinya penyelamat. Yesus, beri nama Yesus. Jangan membuang istri yang kau sudah janjikan. Jangan meninggalkan Maria, karena yang kandung dan berdia itu dari Roh Kudus. Itu malaikat yang ngomong.
Malaikat yang membicarakan hal yang begitu penting, akhirnya justru kalimat malaikat itu yang masuk ke dalam iman rasuli.